Sebuah danau misterius tiba-tiba muncul di India 52.000 tahun yang lalu. Nggak ada yang tahu pasti asal muasalnya. Tapi kalau nggak salah, saat itu hari Rabu. Selama puluhan ribu tahun, kisah misterius soal danau ini terus berseliweran. Sebagian penduduk lokal menganggapnya sebagai tempat terkutuk. Ada juga yang bilang di dasar danau ini terdapat pintu gerbang menuju dunia bawah. Tapi itu semua cuma legenda. Alasan valid yang melatar belakangi munculnya Danau Lonar justru lebih bikin kita kaget. Awalnya, para saintis meyakini danau ini sebagai kawah purba dari gunung berapi yang lama punah. Letaknya ada di ladang balsam yang terbuat dari batuan vulkanik berusia 65 juta tahun. Tapi kemudian, para geolog melakukan analisis mendalam pada tanah dan airnya, hingga akhirnya mereka bisa tahu kalau Danau Lonar berasal dari luar angkasa. Para geolog nemu kaca unik di dalam danau yang cuma terbentuk oleh benturan kuat dan pelepasan energi. 52.000 tahun yang lalu, meteorit besar seberat 2 juta ton telah jatuh di tempat ini. Berarti bobotnya hampir 6 kali lebih berat dari gedung Empire State. Karena daya benturannya sangat kuat, batu vulkanik itu akhirnya meleleh dan berubah menjadi kaca. Dasar danau ini diperkirakan masih mengandung partikel meteorit raksasa yang terbang ke bumi dari luar angkasa nun jauh di sana. Nah, jadi danau ini terbentuk oleh objek luar angkasa lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Tapi yang paling aneh justru bukan proses pembentukannya. Pada tahun 2020, penduduk lokal mengamati Danau Lonar ini tiba-tiba berubah jadi pink. Cuma dalam hitungan hari, air asin berubah warna secara misterius. Para ahli biologi dan geologi segera membawa sampel airnya menuju pusat penelitian ilmiah. Menurut hasil analisis panjang yang mereka lakukan, air tersebut punya kandungan mikroba unik yang lebih banyak. Mikroba ini terakumulasi di permukaan air dan memancarkan pigmen pink. Beberapa saat kemudian, semua mikroba ini mengendap di dasar air dan bikin danaunya bening lagi. Tetesan hujan juga bikin air danau berwarna seperti biasa lagi. Mikroba tadi udah mengubah warna danau dan bikin bulu flamingo yang berwarna pink menjadi lebih cerah. Kawanan burung ini mendapatkan makanan dari Danau Lonar dengan menyerap bakteri pink. Saat ini Danau Lonar telah menjadi spot wisata populer di kalangan para turis, tapi ternyata di India ada banyak tempat misterius loh. Oke, kita lanjut ke desa kecil yang penduduknya sekitar 2.600-an orang. Desa ini terletak di hutan hujan yang panas. Para penduduknya terkenal sangat ramah. Bukan hanya mereka yang menyambut para turis yang datang, tapi juga salah satu reptil yang paling berbisa di dunia. King Cobra bisa bebas berkeliaran di hampir setiap rumah. Penduduk lokal sudah menganggap ular ini seperti hewan peliharaan, dan pastinya mereka juga rajin memberi makan. Bahkan mereka ngasih reptil ini tempat khusus untuk berlindung dari sinar matahari. Wah, gemoy ya! Ular kobra yang merayap di rumah, sekolah, dan jalanan sudah jadi pemandangan biasa. Jadi bisa dibilang manusia dan reptil bisa hidup berdampingan di tempat ini. Belum pernah ada kasus serangan ular kobra yang tercatat sih. Sehingga desa ini menjadi satu-satunya tempat dunia yang ditinggali manusia dan reptil berbisa dalam damai. Bayangin kamu sedang berada di sebuah kota yang terdiri dari gabungan desa kecil. Dan semua penduduknya bekerja sebagai petani. Mereka bisa ngambil air dari batuan dasar dan tahu caranya tawar-menawar. Kota ini telah berkembang selama berabad-abad, semua penduduknya biasa hidup dengan damai, tapi pada suatu hari, semuanya berubah drastis. Penduduk setempat buru-buru mengemasi barang mereka dan langsung kabur dari rumah. Cuma dalam semalam, kota itu jadi terbengkalai. Kisah nyata ini terjadi di negara bagian Rajasthan pada tahun 1825. Nggak ada yang tahu pasti kenapa mereka semua tiba-tiba menghilang. Menurut versi cerita yang paling terkenal, penguasa di situ sangat kejam, dia memungut pajak yang terlalu tinggi. Lalu dia jatuh cinta pada pemimpin kota tersebut dan mengancam akan memungut pajak tambahan kalau gadis itu menolak pinangannya. Para penduduk memihak si gadis dan ayahnya dengan meninggalkan rumah mereka secara bersamaan. Bahkan di zaman now, kota ini masih kosong. Penduduk sekitar nggak berani mendekat.
Selanjutnya kita singgah ke negara bagian Maharashtra. Di situ ada desa kecil yang penduduknya selalu berprasangka baik. Mereka biasa pergi ke toko, kafe, sekolah, dan bank. Sekilas semuanya kelihatan normal dan sangat biasa. Di malam hari, mereka beranjak tidur, tapi nggak ada satupun yang mengunci rumah. Bahkan di situ nggak ada kunci sama sekali. Semua pintu bangunan selalu dalam keadaan terbuka. Pintu toko, kafe, dan perpustakaan juga dibiarin ngebuka. Saat mereka berangkat kerja, rumah mereka nggak pernah dikunci. Mereka nggak ngumpetin uang dan barang berharga di rumah karena di situ nggak pernah ada pencurian. Para penduduk yakin siapapun yang berani nyuri akan kena sial. Menurut legenda yang bermula sejak 300 tahun yang lalu, lempengan batu besar tiba-tiba muncul di tengah desa setelah hujan dan banjir berkepanjangan. Lempengan batu ini melambangkan makhluk mistis di India yang bisa mengawasi para penduduk. Akhirnya, mereka nggak mengunci rumah mereka lagi karena tahu nggak akan ada yang berani nyuri di hadapan makhluk itu. Pada tahun 2015, kantor polisi di situ mulai dibuka, tapi hampir nggak ada laporan kejahatan sampai sekarang. Kantor polisinya bahkan nggak berpintu karena polisi nggak menahan satu kriminal pun. Di India juga ada tempat menarik lain yang berlokasi di negara bagian Assam. Ratusan penduduknya menggelar perayaan unik secara berkala. Mereka mengadakan upacara pernikahan mewah, menata meja, memakai baju indah, dan memberi hadiah untuk pengantin baru. Anehnya, yang mereka nikahkan bukan manusia, tapi katak. Penduduk lokal menikahkan katak liar untuk minta hujan, bahkan upacaranya kelihatan kayak pernikahan beneran loh. Acara meriah ini bisa berlangsung seharian sampai semalam suntuk. Ada sebuah pulau berbahaya di India yang nggak bisa diakses manusia. Pulau ini terletak di Teluk Benggala dengan nama Sentinel Utara. Sebidang tanah kecil ini kelihatan sangat cantik, tapi kamu nggak akan bisa menapakkan kaki di situ. Sejak tahun 1956, nggak ada yang bisa masuk ke pulau ini. Penjaga pantai selalu berpatroli di sekitar pulau karena penduduk lokal Sentinel hidup terisolasi dari dunia luar. Mereka nggak memakai teknologi modern, internet, ataupun televisi. Selama berabad-abad, suku Sentinel hidup sendirian dan jauh dari peradaban. Makanya orang-orang India mau mempertahankannya tetap begitu. Siapapun yang berani mendekati pulau ini akan dihadang suku Sentinel dengan rentetan tombak dan panah. Gak terkecuali yang datang dengan kapal maupun helikopter. Ada juga alasan lainnya, orang luar nggak bisa datang ke pulau ini karena sistem kekebalan suku Sentinel. Penjaga pantai ingin melindungi suku tersebut dari kemungkinan penyakit dan infeksi yang dibawa oleh pengunjung. Penduduk lokal nggak kebal terhadap flu dan pilek biasa, bahkan mereka nggak tahu dengan kedua penyakit ini. Terumbu karang dan batuan kapur di sekitar pulau juga sangat mempersulit perjalanan kapal besar. Meski udah jelas-jelas dilarang, banyak orang juga nekat memasuki pulau ini. Pada tahun 1880, salah satu petugas nggak sengaja nemu pulau ini. Setelah menepi, dia menemukan tanah subur yang cocok digunakan untuk menanam pohon kelapa. Si petugas juga melihat sejumlah gubuk, tapi nggak berani menemui penghuninya. Pendatang dan penjelajah berkali-kali membawa ikan ke situ sebagai hadiah. Penduduk pulau memang menerimanya, bahkan minta lebih. Tapi mereka nggak ngebolehin orang luar mendekati rumah penduduk. Interaksi dengan suku ini juga sulit dilakukan karena bahasa komunikasi mereka termasuk yang paling sulit dipelajari di dunia. Para saintis dan ahli bahasa telah mempelajari bahasa ini selama puluhan tahun. Pada akhir abad ke-20, orang luar berhasil menjalin hubungan yang lebih baik dengan suku ini. Dan pada tahun 1991, tim antropolog mengajak penduduk pulau untuk naik kapal besar. Mereka juga membawa berkarung-karung kelapa untuk suku Sentinel ini. Siapa yang bakal nolak kelapa sebanyak itu kan? Kalau aku jadi penduduk asli pulau itu, aku juga pasti bakal nerima.